kalau misalnya Donald Trump di awalnya dia memprediksi bahwa lawan dia adalah petahana, mungkin dia akan bisa mengerahkan lagi kekuatan-kekuatan dia sebelumnya untuk bisa menghantam si Joe Biden. Tetapi kemudian peta berubah ini. Demokrat mungkin udah bisa baca itu kan. Betul. Ya mau nggak mau ya dikasih lah si Kamala Harris. Salam ngopi ringan. Dunia digemparkan oleh keputusan politik Joe Biden. Hari ini, Joe Biden ramai dibicarakan di masyarakat dunia, teristimewa di media sosial atas keputusan politiknya yang mengundurkan diri dari pertarungan Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 ini. Tentu ini kabar gembira. Kenapa? Karena dari sudut pandang regenerasi kepemimpinan, tentu ini angin segar bagi kader-kader muda untuk mengambil kesempatan untuk bertarung menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat. Seperti apa? Kita lihat keputusan Joe Biden ini. Di Ngopi Ringan sudah hadir narasumber yang sangat konsen menggali, membaca isu-isu global, politik global. Bung Andi. Siap. Apa kabar Bung Andi? Puji Tuhan, baik. Luar biasa, sudah untuk kedua kalinya ya? Iya, ini kedua kalinya ya. Sudah di ruang podcast Ngopi Ringan. Mantap. Oke. Bung Andi ini menggemparkan dunia ya, keputusan politik Joe Biden ini ya. Karena belum lama sebelum keputusan ini diambil, Presiden Amerika Serikat yang aktif ini masih menyatakan ya kesiapannya untuk bertarung di kontestasi Amerika 2024 ini gitu. Tapi ini berita mengejutkan tapi sekaligus mengembirakan gitu, dalam kerangka politik kaderisasi gitu ya. Ya. Karena ada ruang yang sangat terbuka luas ini bagi kader Partai Demokrat di Amerika Serikat ya untuk mengambil kesempatan ini untuk bisa bertarung gitu. Ya Bung Andi melihat ini keputusan Joe Biden ini seperti apa gitu? Apa untungnya gitu ya bagi Demokrat sendiri gitu ya, bagi kader-kader Demokrat sendiri. Gimana Bung Andi? Oke, Bang Norben, terima kasih ya. Sebetulnya ya gejolak internal di tubuh Demokrat sendiri itu kan sudah lama bergulir juga kan gitu. Lalu memang isu ini kembali kencang itu setelah peristiwa kemarin penembakan Donald Trump, dan itu memang kita lihat ada pergeseran arah politik ya, arah politik dari kontestasi Amerika itu sendiri, khususnya juga dari sisi elektabilitas. Kita lihat Joe Biden ini menurun gitu. Tapi memang isu ini sebenarnya ya kalau misalnya tarikannya ke ke kaderisasi, kita lihat dulu di balik arah politik Demokrat itu sendiri itu kira-kira seperti apa gitu kan. Gitu. Apakah memang persoalan ini karena waktu debat di Juni kemarin ya, kalau nggak salah ya, debat pertama mereka itu, di situ memang tren elektoral pasca debat itu, tren elektoral Joe Biden itu menurun. Karena apa? Dipengaruhi oleh kemampuan berdebat dia ya saat itu kan, begitu, yang menurut sebagian publik bahkan di internal Demokrat sendiri itu memang mengalami perubahan yang cukup signifikan ya. Mungkin lebih ke kognitifnya ya. Mungkin usia juga usia dia memang udah 80 tahun. 81. Sehingga itu juga mempengaruhi cara berpikir dia. Beberapa hal itu memang ketika debat itu banyak hal yang memang dia tidak bisa selesaikan dengan baik gitu. Jadi memang landingnya pasca debat itu justru berdampak politik secara cukup signifikan ya untuk internal Demokrat sendiri untuk Joe Biden. Sehingga memang ditambah lagi peristiwa kemarin ya, peristiwa pencobaan bunuh
Itu yang mungkin oleh sebagian orang ini dimainkan, sengaja dimainkan oleh Biden sendiri ya. Di mana di belakang itu ada Demokrat. Nah, ini juga akan menjadi salah satu sumber kekuatan politik yang bisa saja mendongkrak popularitas Donald Trump, tapi di sisi lain memberikan efek yang cukup signifikan ya terhadap Demokrat. Popularitas Joe Biden, lalu kemudian potensi dia untuk dipilihkan kembali di kontestasi Pilpres Amerika nanti gitu. Sehingga memang masalah ini kan kita harus perlu lacak lagi ya. Di internal Demokrat sendiri saya pikir masih ada dinamika atau irisan-irisan kepentingan gitu. Apalagi sekarang kalau misalnya kita baca bukan hanya Joe Biden sebenarnya sebagai petahana yang memang udah dimunculkan ke publik di kontestasi Pilpres AS ini ke depan ya. Ada juga wakilnya sekarang kan, si Kamala Harris ya. Itu Kamala Harris ini kan salah satu perempuan pertama ya sebetulnya ya, perempuan kulit hitam pertama yang menduduki posisi sebagai wakil presiden ya gitu. Lalu dia juga menjadi perempuan Asia Selatan ya, karena memang orang tuanya kan ayahnya Kamala Harris ini kan dari Jamaika, lalu ibunya itu India kan. Jadi memang mereka hidup dalam satu lingkungan akademik. Lalu kemudian Kamala Harris dalam proses perkembangan karir politiknya mulai dari akademisi juga, lalu kemudian dia memilih untuk menjadi politikus ya. Pernah di parlemen juga kan. Nah, ini ketika misalnya nama Kamala Harris ini dimunculkan lagi ke publik, saya pikir ini juga menjadi isu menarik juga ini di kontestasi Pilpres AS ya. Karena kalau misalnya Donald Trump di awalnya dia memprediksi bahwa lawan dia adalah petahana, mungkin dia akan bisa mengerahkan lagi kekuatan-kekuatan dia sebelumnya untuk bisa menghantam si Joe Biden. Tetapi kemudian peta berubah nih. Demokrat mungkin udah bisa baca itu kan. Ya mau nggak mau ya dikasih lah si Kamala Harris. Bisa saja. Lalu ada juga misalnya istrinya mantan presiden ya Barack Obama, Michelle Obama ya gitu. Ini juga kan bisa saja ini juga akan dimunculkan ke publik nanti. Karena memang secara elektoral juga kalau kita baca Michelle ini cukup kuat juga ya. Bahkan 15% dari beberapa survei itu dia 15%. Kalau yang duanya ini kayak Clinton, habis itu Kamala Harris itu ada di 13% dan 10% kalau nggak salah ya gitu. Jadi sosok mereka sebagai perempuan, yang kedua sebagai perempuan kulit hitam, ini juga akan menjadi satu konstelasi yang cukup menarik nanti, magnet bisa saja. Sehingga di sisi lain Demokrat sendiri pasti akan berpikir ulang ini strategi yang dimainkan kalau misalnya ini nanti si Joe Biden nggak jadi naik gitu kan. Benar nggak jadi naik gitu. Itu sih. Nah terakhir itu yang terjadi di Joe Biden kan divonis COVID ya. Yang paling terakhir peristiwa yang paling dekat dengan dia, apa itu juga mempengaruhi gitu keputusan ini gitu? Soal kesehatan juga sih ya. Bisa saja karena memang isu tentang kesehatan memang karena usianya juga. Artinya ketika misalnya tampuk kekuasaan dipimpin oleh ya orang-orang yang di usia uzur, lalu kemudian di internal sendiri juga banyak yang mendesak dia untuk mundur. Saya pikir itu juga yang menjadi tekanan politik ya untuk si Biden, makanya kemudian dia mengambil dia secara berani lah untuk mengucapkan itu ke publik bahwa saya nggak akan maju dalam kontestasi Pilpres nanti gitu kan. Nah dia mendeklar dukungannya itu ke wakilnya sekarang, kan? Kamala Harris itu gitu. Tetapi di sisi lain Obama juga kalau kita lihat belum secara resmi juga menyatakan sikapnya, karena mungkin bisa saja ya dia punya jagoan pribadi ya. Tapi kita lihat nanti nih di Agustus ini ya di Agustus konvensinya. Demokrat itu. Iyalah. Sama di Demokrat. Ada juga Gubernur California kan? Itu juga yang karena pesan yang paling kuat dari presiden aktif hari ini kan pesan itu, mandat itu dia diberikan kepada wakil ya, itu ya kepada wakilnya. Tapi kan kita tidak tahu nanti waktu di konvensi Partai Demokrat ini nanti, karena itu kan diputuskan gitu. Apakah memang mereka kompak secara internal partai ataukah memang ada pilihan politik lain yang mengusung figur-figur lain selain Kamala Harris ini gitu.
ada yang menarik dari tanggapan Trump ya terkait nama Kamala Harris yang hari-hari ini mencuat ke publik. Ya. Walaupun sebenarnya ada tim khusus sudah menyiapkan ini juga gitu dalam temuan saya, cuman nggak dipublikasi gitu. Udah ada persiapan sesungguhnya perjalanan ini. Trump mengatakan kemenanganku akan lebih mudah ini gitu jika berhadapan dengan Kamala Harris. Itu ini klaim sepihak sih sesungguhnya gitu. Gimana Bung Andi melihat itu klaim? Iya, itu sebenarnya kan strategi politik aja ya. Artinya siapapun kandidat itu berhak untuk mengklaim siapa yang paling menang. Tapi jangan salah, Kamala Harris ini juga dia punya basis massa yang cukup kuat. Mulai dari misalnya kelompok-kelompok kulit hitam, lalu kemudian minoritas-minoritas Amerika, gitu kan. Ini juga bisa menjadi kekuatan politik yang bisa saja berpotensi untuk membawa dia pada kemenangan. Kalaupun kemudian nanti di konvensi Demokrat dia akan terpilih menjadi kandidat calon gitu kan. Lalu hanya memang yang menjadi persoalan apakah misalnya basis politik Barack Obama sebagai yang sesama kulit hitam juga, apakah dia masih punya satu jalur politik dengan haluan politik dengan Kamala Harris, atau bahkan di luar itu. Begitupun dengan Clinton gitu. Semua mereka ini punya basis massa kan gitu. Tapi kalau misalnya di dalam internal Demokrat sendiri itu pecah, maka ini juga akan menguntungkan Republik dan juga Donald Trump gitu. Tapi sebagai satu pertarungan politik, tekanan psikologis politik itu saya pikir perlu diucapkan juga ya. Kalau misalnya si Donald Trump mengucapkan itu bahwa akan lebih mudah mengalahkan Kamala Harris, saya pikir it's okay ya dalam satu pertarungan politik. Tetapi dia juga harus bisa memastikan kekuatan dia. Nah, tapi kalau misalnya lihat gagasan-gagasan politik yang diucapkan Trump di konstelasi Pilpres AS di 2024 ini, saya pikir tidak terlalu beda jauh ya dengan yang sebelumnya nanti ya. Apalagi wakilnya sekarang, JD Vance ini, itu juga punya satu perspektif politik, haluan politik yang juga cukup American banget ya. Artinya kayak misalnya semboyan mereka make America great again, kayak gitu ya. Lalu artinya mereka menempatkan kelas kulit putih nomor satu, Amerika itu sebagai nomor satu ya. Gitu. Ini juga entah seperti apa nanti potensi kemenangan ketika narasi semacam ini diucapkan lagi saat ini. Ya itu kita tidak bisa baca ya. Gitu. Memang hari-hari ini akhirnya kan yang menjadi perdebatan yang lebih sengit justru setelah pernyataan pengunduran diri Joe Biden adalah dinamika di dalam Demokrat sendiri. Iya benar. Siapa yang akan kemudian jadi kandidatnya gitu. Tetapi dinamika politik Amerika itu karena kan mereka cuma ada dua partai. Gitu. Sentimen partainya itu sangat tinggi gitu. Gimana Bung Andi melihat peluang Barack Obama sebagai mantan presiden ya ketika orang yang ditunjuk ya dalam tanda kutip Joe Biden akan terpilih sebagai calon gitu. Seperti apa dukungan politiknya? Ya makanya kita akan mengikuti dulu hasil konvensi keputusan mereka yang putusan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan bertarung nanti itu kan di konvensi Demokrat ini di Agustus kalau nggak salah. Di situ akan diputuskan. Tetapi kalau misalnya kita lihat narasi-narasi politik yang diucapkan beberapa hari ini, saya pikir mereka mau mengakurkan kembali persilangan-persilangan politik internal yang terjadi di ketegangan politik yang terjadi di internal, sehingga ketika mereka keluar mereka satu gitu. Tapi kalau misalnya toh kemudian ada irisan kepentingan politik di internal Demokrat sendiri, justru ini akan berdampak buruk terhadap elektabilitas kader yang mereka usung nanti, khususnya misalnya si Kamala Harris ini nanti. Karena meskipun Kamala Harris ini representasi dari minoritas dan juga kulit hitam, tetapi ya kita tahu Obama juga representasi dari kulit hitam, istrinya pun demikian. Nah ini harus dikompromi dulu. Kalau misalnya mau bertarung head to head misalnya antara Demokrat dan juga Republik, maka mereka harus punya komitmen politik yang sama. Kalau enggak ditunggu Demokrat sendiri. Kalau enggak ini akan memberi peluang kekalahan yang cukup besar untuk
untuk Demokrat nanti. Begitu. Nah, ada yang menarik tadi di awal pembicaraan kita ini soal kaderisasi. Kaderisasi, ya. Itu sangat menarik. Kenapa menarik? Angle itulah yang kemudian kita bisa tarik dalam konteks politik Indonesia ya. Nah, itu. Bagaimana kita melihat keputusan jiwa besar ya, Bu. Iya, oke. Diksi saya terhadap keputusan Joe Biden ini ya, bahwa karena kalau kita lihat runtutan itu belum lama ini dia menyatakan sikapnya siap bertarung apapun ya, apapun alasannya gitu, siap bertarung, tapi kemudian terlepas dari dinamika Demokratnya sendiri ya, di Amerika sendiri seperti apa, tapi ada nilai di situ, politik nilai menurut saya itu. Ada keinginan dia beri ruang kepada kader mudanya. Nah, kita sulit menemukan itu dalam konteks politik agak susah ya untuk gitu, bahwa kampanye soal kaderisasi di Indonesia itu sangat kuat itu. Tapi sekedar ucapan bibir ya. Di konteks realnya itu seperti kita membawa kayu ke hutan ya. Hampir tidak terjadi gitu. Apa yang mempengaruhi itu Bung Andi gitu dalam konteks politik kita di Indonesia itu soal kaderisasi? Iya. Ya, saya pikir kan keputusan-keputusan politik seperti itu, apalagi ya menjelang perhelatan kontestasi politik seperti di Amerika Serikat, itu memang butuh satu pertimbangan yang cukup matang juga ya. Apalagi misalnya Joe Biden sendiri yang sebelum-sebelumnya dia mendeklarasikan diri sebagai salah satu calon terkuat lah ya, petahana yang akan bertarung kembali. Saya pikir dia masih punya basis massa yang cukup kuat ya. Kalau misalnya dia punya ambisi politik, tetapi kemudian setelah melihat hasil survei lalu tekanan-tekanan publik, banyak juga misalnya pemilih-pemilih dia dulu yang misalnya lari gitu kan, termasuk tekanan dari internal. Tekanan dari internal juga. Mungkin dia merasa ya bahwa udah saatnya ya, gitu. Kita nggak bisa memaksa. Meskipun masih ada ya sebagai manusia naluri alamiah untuk berkuasa itu masih ada, tetapi ada satu kepentingan kolektif yang mungkin mau dia hidupkan gitu. Jadi itu yang paling penting. Nah, untuk kita Indonesia sendiri, saya pikir level spirit politik semacam itu ya belum begitu tumbuh ya di Indonesia ya. Di internal partai sekalipun seperti itu. Bahkan di internal partai sendiri pertarungannya sebenarnya bukan hanya soal kader-kader terbaik partai yang mau digolkan untuk bertarung dalam setiap kontestasi politik praktis gitu ya. Tetapi ya orang-orang mungkin yang dilihat secara modal bagus, orang-orang yang mungkin disponsori oleh oligarki tertentu, isi kantongnya seperti apa, itu yang akan digolkan untuk menjadi kandidat. Tetapi soal kaderisasi partai sendiri itu kan tidak berjalan. Dan saya pikir ini salah satu problem serius juga ya. Kita tidak mengharapkan satu proses kaderisasi yang utuh di tubuh partai kita, tubuh partai itu sendiri. Dan itu akan pada akhirnya juga berujung pada kader-kader yang akan dihasilkan, yang akan diorbitkan untuk memimpin gitu ya. Nah, tetapi keputusan politik Biden ini sebenarnya menjadi pelajaran juga untuk kita ya, untuk kita di Indonesia, khususnya untuk elit-elit kita, politisi-politisi kita yang mungkin kalau udah merasa misalnya udah nggak mampu lagi, ya kan gitu, lalu kemudian desakan-desakan publik berkaitan mungkin kepemimpinannya ya nggak usah dipaksakan, masih ada kader-kader misalnya yang bisa diorbitkan, yang dikaderisasi gitu kan. Nah sekarang masalah kita sebenarnya itu di proses kaderisasi internal partai itu sendiri gitu. Masih banyak kan calon-calon kita yang hanya karena dia punya duit, didukung oleh kelompok oligarki tertentu, tanpa ikut kaderisasi dari awal instan itu ya buktinya. Beberapa pengalaman politik kita selama ini ya, begitu banyak juga anak-anak yang misalnya ya meskipun anak muda lah ya, yang menjadi kandidat tertentu gitu kan, ikut dalam pertarungan gitu, tetapi dia bukan kader dari partai itu sendiri gitu. Nah, tapi dia isi tasnya bagus ya. Isi tasnya bagus. Ya, isi tasnya mungkin bagus dan juga popularitas siapa yang backing dia secara politik di belakang gitu. Jadi orang tidak lagi mempedulikan soal kaderisasi partai, tetapi partai hanya dijadikan sebagai piranti, alat untuk merebut kekuasaan. Atau sebaliknya, Bung. Gimana? Partai memanfaatkan orang-orang populer ini untuk mendapat kemenangan. Dia memanfaatkan mereka karena apa? Karena emang dia udah nggak bisa berharap ke dirinya sendiri, ke internalnya.
Iya kan, gitu. Mungkin visi misinya oke, seperti yang kita pernah diskusikan itu kan, gitu. Visi menarik ya, menarik ya kan, begitu. Tetapi mandat dalam proses kaderisasi partai, sehingga memang bacaan dia kan soal perebutan kekuasaan, perebutan kekuasaan tanpa diimbangi oleh apa namanya ya, calon yang mumpuni untuk bertarung. Saya pikir itu akan berpotensi pada kekalahan. Makanya dalam setiap kali perebutan kekuasaan, yang paling dipertimbangkan itu pertama soal popularitas, lalu kemudian kemampuan finansial, secara ekonomi dia bagus. Jadi, lu mau misalnya sampai bertahun-tahun kau berproses kaderkan dalam partai, kalau dua hal ini nggak mumpuni, nggak cukup saya pikir ya kamu hanya menjadi petugas partai dan hanya untuk bawa tas kemana-mana aja, gitu aja. Ini persoalan partai politik kita hari-hari ini, karena persoalan kaderisasi ini persoalan lama yang sampai hari ini belum terselesaikan. Gitu. Persis, dan di situ yang menjadi kemudian celaka buat partai politik yang kemudian menurunkan simpati orang-orang muda ya. Gitu. Karena di sana orang muda menjadi apaan sih ini, kita kaderisasi tapi kemudian tidak di orbit ya kan? Itu. Nah, Bung Andi, dalam konteks itu tadi gitu, apa sih yang mesti dilakukan oleh partai politik Indonesia gitu? Atau kalau bukan partai ya, karena persoalan utama kan ada di sana tadi. Orang-orang muda yang ada di partai itulah gitu. Seperti apa, Bung Andi? Apa ya? Saya pikir partai perlu memikirkan ulang strategi, tidak hanya bicara soal kaderisasi tetapi harus memetakan ulang langkah-langkah strategis partai untuk pada satu sisi dia memprioritaskan kaderisasi kader-kadernya, tetapi dia juga menyediakan ruang-ruang untuk apa? Untuk menaikkan branding popularitas kadernya, lalu kemudian dari segi finansial apa segala macam itu juga diupayakan gitu. Sehingga saya pikir kalau misalnya gaya partai kita masih sampai sekarang ini, anak-anak muda mungkin yang progresif, yang punya cara pikir bagus, mereka enggan masuk partai politik gitu. Mungkin mereka lebih fokus cari duit di sana aja. Kalau udah banyak duitnya ya tinggal lu bayar, katakanlah gitu. Kalau misalnya ada partai yang mau menerima itu kan, begitu. Ya, anak-anak muda lebih ke apa ya? Bukan lagi ke prosesnya, proses politik di tubuh partai, tetapi bagaimana mereka merebut kekuasaan dengan cara apa? Caranya yaitu, you siapkan aja modal ya. Nanti untuk partai mah gampang aja, gitu. Sehingga transaksi aja bisa saja seperti itu. Jadi kita ngomong soal kaderisasi partai, menurut saya itu omong kosong aja sih. Hampir semua partai saya pikir ada 1-2 partai yang memang serius untuk mengorbitkan kadernya gitu ya. Tapi yang lain saya pikir mereka akan pertimbangkan dari segi popularitas, dari segi kekuatan finansial gitu. Nah sekarang misalnya banyak artis-artis ini kan, ya mungkin secara SDM kalau kita uji mungkin nggak begitu kompeten, tetapi dari segi popularitas, dari segi kemampuan finansialnya itu cukup baik, dan ini menjadi magnet tertentu untuk partai politik, gitu. Artinya itu ya tugas partai hari ini. Tugas partai gitu. Jika berkaca kepada keputusan besar, terlepas dari apapun pertimbangan di balik keputusan Joe Biden, tapi itu adalah hal yang perlu sangat dan untuk dipelajari oleh para politisi senior. Biden kan dia menyatakan diri untuk mundur, tetapi dia mengorbitkan wakilnya yang juga dari Demokrat sendiri gitu. Kalau kita kan nggak begitu, gitu. Justru ambil orang luar yang mungkin yang nggak pernah di partai, gitu ya. Jadi kalau misalnya kontestasi politik di Amerika Serikat itu yang bertarung itu memang orang-orang politisi yang memang punya roh, gitu ya. Jadi jiwa partainya itu ada. Mereka benar-benar menghidupi politik nilainya, spiritualitas partainya itu seperti apa. Lalu mereka akan dipertarungkan dalam setiap kontestasi politik. Tetapi kayak misalnya Demokrat, ya dia kadernya sendiri. Republik, ya dia kadernya. Tapi di kita nggak seperti itu. Gitu. Bung Andi mungkin sebagai closing statement, 1-2 poin gitu ya, yang perlu kita timba gitu ya dari keputusan besar Joe Biden hari ini. Silakan Bung Andi. Saya pikir keputusan Joe Biden untuk mengundurkan diri dari kontestasi Pilpres AS ini menjadi pelajaran untuk elit-elit kita di negeri ini bahwa you sebagai politisi, you sebagai elit, lu mesti legowo, negarawan untuk mengucapkan itu di depan publik, ya kan, dengan segala pertimbangan-pertimbangan. Tetapi
kalau misalnya kau punya spirit politik untuk bonum commune, untuk kebaikan bersama, keadilan, itu. Jadi kau tidak menempatkan ambisi kekuasaan itu sebagai basis utama yang mengantarmu untuk merebut kekuasaan. Tetapi letakkan semangat kolektif, semangat bonum commune itu, memperjuangkan keadilan itu sebagai spirit utama ya, sebagai politisi. Karena ketika misalnya kau mengucapkan itu ke ruang publik, maka apapun keputusan-keputusan dinamika-dinamika politik yang ada, kau akan dengan legowo untuk mengucapkannya. Kau akan dengan legowo untuk mundur gitu. Wong kita banyak sekali di negeri ini misalnya yang tersandra kasus-kasus gitu kan. Pejabat-pejabat kita nggak pernah ada mereka mau menyatakan diri untuk mundur. Karena apa? Roh yang menghidupi, roh politik yang menjadi spirit mereka, itu sebenarnya hanya ambisi kekuasaan semata. Gitu. Ambisi pribadi ya? Ambisi pribadi aja. Jadi kita belajar dari Biden, apapun dinamika politik di balik itu, tetapi kita mesti menghasilkan satu diskurs politik, ya kan, yang apa ya, yang lebih memberi pembelajaran politik untuk generasi kita selanjutnya. Itu aja sih. Keputusan politik yang luar biasa dari Biden mesti menjadi cermin bagi kita di Indonesia, sehingga ruang terbuka lebar bagi generasi muda dan tidak benci terhadap politik. Dengan begitu, generasi muda di Indonesia akan semakin tumbuh dan memberi dirinya untuk melayani lewat bidang politik. Terima kasih, kita nanti lagi, tunggu lagi bagaimana dinamika politik perkembangannya di Amerika Serikat. Bung Andi, terima kasih banyak. Oke, thank you Bang Norbert. Di Ngopi Ringan. Siap. Luar biasa Bung Andi.